mendengar. Jika ada pertanyaan dari jamaah, mohon disampaikan melalui kolom chat dan insya Allah akan kami bacakan pada sesi tanya jawab atau melalui fitur raise hand jika waktu kajian masih tersedia. Terima kasih. Kami persilakan pada guru kami, Ustadz Agus Hendra Gunawan, untuk memulai kajian dan mohon izin untuk merekam kajian ini, Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Bu? Insya Allah jelas, Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan untuk bisa menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan semoga memudahkan kita menempuh jalan menuju surga. Kemarin ada santri dari Zayan Institute Islamic School dari Banda Aceh kalau nggak salah. Dia hendak menuntut ilmu ke Bekasi di markas. Qadarullah terjadi kecelakaan, ya, meninggal dunia. Mudah-mudahan niatnya ingin menuntut ilmu di markas Zayan Institute, niatnya ingin menjadi seorang ulama, belajar di sana. Mudah-mudahan niatnya walaupun belum sampai jasadnya ke Bekasi untuk menuntut ilmu, walaupun belum sampai, tapi Allah sudah catat niatnya sebagai amal saleh, sebagaimana surat An-Nisa ayat 100. Semoga beliau almarhum, ya, rahimahullah, Allah rahmati karena semangat menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu mati, ya, dalam perjalanannya menuntut ilmu, itu apalagi dalam menuntut ilmunya, ini bagian daripada tanda husnul khatimah. Man mata taliban ilmi fa innahu min alamati husnul khatimah li'annahu mata ala ta'atil azimah. Siapa yang mati dalam menuntut ilmu, mencari ilmu syariat, maka dia tahu itulah tanda-tanda husnul khatimah. Karena itu adalah ketaatan yang azimah, ketaatan yang besar. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Berapa lama saya tidak mengajar, ya, karena mungkin tenggorokan saya sakit. Minta doanya, mudah-mudahan dimudahkan untuk sembuh sehat. Masih agak kurang enak, tapi kita coba. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah, kita masuk kepada poin ke-8 dari bab 3, ya, tentang fenomena penyia-nyiaan waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tentu siapa yang membaca ini akan tersinggung. Tapi bagus tersinggung. Karena kalau tersinggung berarti merasa dan ya hendaklah berubah. Karena memang tadi berapa menit yang lalu saya lihat sebuah kajian Syekh, beliau kalau nggak salah tinggal di Mesir. Ketika Syekh lagi ceramah, tiba-tiba handphone berbunyi. Ya, handphone berbunyi, kemudian Syekh mengatakan betapa sekarang orang sulit sekali untuk bisa mematikan handphone, hatta dalam menuntut ilmu sekalipun. Padahal menuntut ilmu itu jalan ke surga. Tidakkah dia mematikannya sebentar, mensilentkannya sebentar, untuk konsen dan fokus mencari jalan surga. Betapa memang fenomena kelalaian waktu di zaman sekarang ini banyak banget dan terlalu banyak.
sampai menjangkit kepada para orang tua. Fenomena handphone adalah fenomena yang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Betapa luar biasanya tergantungnya orang dengan handphone. Ya, sebenarnya tidak apa-apa orang punya handphone selama dia bijak menggunakannya dan tahu waktunya. Nah, ini bagian daripada fenomena yang terjadi saat sekarang. Kaum muslimin luar biasa. Di antaranya yang dibahas oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, saya sedikit ulangi dari poin 1 sampai poin-poinnya aja ya. Saya akan share screen. Kelihatan, Mbak? Ya, kelihatan Ustaz. Poin yang pertama, banyak orang yang baca koran, bahkan sampai ada yang berlangganan koran. Banyak orang yang sibuk baca koran, sampai lupa kepada Quran. Dan sekarang mungkin koran udah nggak kayak dulu ya. Ya, sekarang orang mungkin korannya dari gadget. Maka hati-hati membaca koran, sehingga akhirnya lupa hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mencari informasi akhirat. Koran kan isinya kebanyakan informasi dunia. Sampai ada ibu-ibu, suami istri diajak kajian, kalau jam 8 nggak mau, katanya nggak bisa. Jam 7 kalau nggak salah. Karena itu waktunya baca koran. Luar biasa. Ya, sampai kajian pun harus diundur waktunya karena waktu baca koran nggak bisa diganggu. Maka hati-hati dengan koran atau apapun yang ada di gadget sekarang informasi. Banyak sekali berita-berita yang nggak jelas. Dan banyak orang yang baca berita yang tidak jelas, tidak manfaat, dan tidak ada pahala. Bahkan nyebarin fitnah. Yang kedua, mengikuti berita yang ada di internet, televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Dalam arti kata, melihat realita-realita sekarang. Ya kalau sekedar tahu nggak apa-apa ya. Tapi terlalu memperhatikan, mengikuti. Ya, sidang Sambo diikutin sampai habis. Ya, dan lain-lain. Hal-hal yang banyak nggak penting. KDRT seorang artis diikutin sampai detail. Buat apa? Ya, pasti banyak sekali kita nggak lepas dari hal itu di zaman sekarang ini. Itulah tujuan bahas kitab ini, supaya kita kalau tidak bisa menghilangkan, ya mengurangilah. Ya, kalau menghilangkan bisa nggak teh kira-kira? Sulit Ustaz. Sulit kan? Iya kan? Hmm. Minimal kita mengurangi. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, banyak bicara dan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini juga kadang-kadang ya ketemu teman yang ngobrol yang nggak ada manfaatnya kadang-kadang. Ya. Maka ini juga harus dikurangi. Kayaknya kalau dihilangkan ya susah ya. Ya. Karena kadang-kadang kita ketemu teman, ya ketemu alumni misalnya, ya refresh gitu ya. Tapi akhirnya ya bagus diniatkan untuk dakwah bagi kitab-kitab kecil, ya sehingga kalaupun ternyata ada waktu yang terbuang, masih ada pahala yang mengalir. Maka kita harus sisipkan di antara hal-hal yang tadi sudah dibahas itu dengan apa sih, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dan kembali lagi luruskan niat. Yang keempat, banyak menggunakan handphone, SMS, WhatsApp, media sosial, main game dan lainnya yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini paling susah buat anak SMP, SMA sekarang. Ya. Dan sekarang luar biasa. Sampai-sampai segala rahasia ada di handphone. Seorang bapak menunjukkan kepada saya ya foto-foto yang bukan istrinya di dalam handphonenya dengan bangganya. Dan ternyata memang dia kalau ketinggalan handphone dia takut dia. Ada banyak rahasia dalam handphonenya. Ada banyak percakapan-percakapan mesum dalam handphonenya. Nah, ini hati-hati dengan gadget. Ya, hati-hati dengan gadget. Ini senjata ini senjata apa ya, bisa manfaat, bisa tidak. Hatta di masjid pun handphone bunyi.
Sampai di masjid ditulis nggak teh di sana di Hong Kong, matikan handphone? Ada nggak? Nggak pernah lihat Ustadz saya. Nggak pernah lihat ya. Nggak Ya pernah kalau lihat. di Indonesia, Malaysia, ya luar biasa. Sampai-sampai imam bukan lagi sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu min tamamis shalah. Ditambahin matikan handphone, di silent. Ya. Nah, ini kalimat imam begitu tuh ya ada zaman sekarang. Karena betapa banyak handphone berbunyi ketika sholat. Betapa banyak handphone berbunyi ketika menuntut ilmu. Tadi yang saya sampaikan. Ceramah seorang syekh. Ya. Betapa banyak orang menjadikan handphone ini udah kayak nggak bisa berpisah dia dari dia. Kemudian yang kelima, bahkan sekarang seorang senang ya scroll reel ya teh ya. Tahu teh? Apa itu? Reel di Instagram. Oh, saya nggak mainan Ya Ustadz. bisa ya, orang senang banget gitu ya, scroll pendek-pendek kan itu kan. Oh, Ya yang TikTok ya, dia. Saya kejadian lagi umroh ya. Aduh, ada bapak-bapak udah tua ya, udah sakit, nggak bisa tidur ya scroll TikTok terus ya. Sengaja tuh yang pendek-pendek gitu kan nyenengin, ya nggak bosen ya kalau pendek tuh. Hong Kong Kalau nggak YouTube ya, makanya dakwah lewat YouTube agak susah tuh dakwah lewat YouTube karena panjang kan YouTube mah. 10 menit. 10 menit aja orang udah capek. Ya, sekarang pendek-pendek semenit itu ya. Ya kalau kajiannya bagus dipakainya. Tapi yang dipakainya ya buat hal-hal yang nonton nyenengin diri. Ini hati-hati. Kemudian banyak yang berkunjung tanpa memikirkan manfaat saat melakukannya. Ya, ya maksudnya ya boleh berkunjung ya, tapi tentunya berkunjung dengan niat ukhuwah Islamiyah, dengan niat yang baik, bukan malah berkunjung dengan melakukan hal-hal yang negatif, membicarakan rumah tangga orang, ya gibah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam, menyibukkan diri dengan hobi. Hobi olahraga ya boleh-boleh saja. Ya, tapi jangan sampai olahraga menyita waktu buat keluarga, menyita nggak punya waktu buat menuntut ilmu. Tentunya semua yang dicatat di sini adalah fenomena. Anda tersinggung ya bagus, Anda bisa berubah alhamdulillah, minimal bisa mengurangi. Kemudian banyak melakukan jalan-jalan atau rekreasi atau tamasya. Ya, intinya liburan tuh boleh ya, bagus. Bahkan salah satu obat futur yang ke-20 adalah jalan-jalan bersama keluarga. Tapi kalau sering banget Mbak, keluar negeri baik, sebulan 2 kali, sebulan sekali, ya fotonya ada di mana-mana, di Instagramnya, kan di Tokyo, di ini, ya akhirnya kecuali kalau dia travel, apa sih jualan travel kali ya. Tapi dia emang jalan-jalan, senang jalan-jalan. Maka kegiatan hal seperti ini yang terlalu sering ya jadi salah. Boleh saja orang jalan-jalan, refreshing. Tapi kalau terlalu sering ya salah juga. Kemudian yang ke-8 ini yang kita akan bahas. Lanjut deh. menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu, dan musik. Sebagian penuntut ilmu masih ada yang sering mendengarkan nasyid, musik, dan sebagainya. Padahal hukum musik sudah jelas keharamannya. Para ulama pun sudah sepakat semuanya tentang haramnya musik. Ya, semua setahu saya 4 mazhab ya, sepakat ya. Lanjut, Allah SWT berfirman, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. nah ini yang jadi permasalahan jadi ini ayat ini. Minan nasi maishtari lahwal hadis. Lahwal hadis ini apa? Percakapan kosong. Nah, lanjut. Menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan.
Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah ia dengan azab yang pedih. Baik, di sini ada kalimat apa teh lahwal hadis, yang bahasa terjemahnya percakapan kosong atau percakapan yang melalaikan. Apa itu yang disebut dengan lahwal hadis dalam surat Luqman ayat 6 sampai 7 ini? Kalimat lahwal hadis atau percakapan kosong dalam ayat di atas ditafsirkan oleh para ulama tafsir dengan nyanyian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjut ya, Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan atau zina, sutra, khamr atau minuman keras, dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang benar-benar akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan. Lalu mereka berkata, "Kembalilah kepada kami pada esok hari." Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Baik, jadi tadi surat ini Luqman ayat 6 sampai 7. Ini ada kalimat lahwal hadis, cakapan kosong, maksudnya diartikan dengan nyanyian, ya. Juga hadis Nabi di sini akan ada umatnya yang menghalalkan apa tadi? Menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Dulu saya bingung ya, mungkin kita bingung. Siapa yang menghalalkan zina? Kalau menghalalkan sutra ada, menghalalkan kalau sutra khamrin, tapi kok ada orang yang bisa menghalalkan zina? Ternyata fenomena tahun berapa ya, ada seorang siapa dokter apa yang membolehkan melakukan perzinahan asal suka sama suka. Ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi semuanya. Ya. Taib, ini dalil ya tentang bagaimana kita, ya saya kan tidak, kalau mau bahas tentang masalah hukum-hukumnya banyak sekali dalil-dalilnya ya. Ya. Tentang masalah dalil-dalil apa tadi? Haramnya musik ya. Di antaranya adalah, nah ini hadis yang pertama tadi udah dibaca sama co-host. Ada lagi hadis yang kedua ya. Lanjut ya. Kedua, Dari Abu Malik Al-Asy'ari. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamar. Mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara bidu wanita. Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan Dia akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi." Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Dari Ibnu Nabi, Umar. bekas budak Ibnu Umar, beliau berkata, Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala, lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi, apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Aku atau Nafi berkata, "Iya, aku masih mendengarnya." Kemudian Ibnu Umar terus berjalan, lalu aku berkata, "Aku tidak mendengarnya lagi." Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu lalu berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Beliau melakukannya seperti tadi." Baik, ini Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi yang nomor 2 paling banyak meriwayatkan hadis. Lupa nomor 2 atau nomor 3 ya, antara Anas bin Malik dan Ibnu Umar. Kemudian inilah beberapa hadis, jadinya ada 3 hadis ya tentang bagaimana pentingnya kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Nah, tentunya perjuangan keras ya dari siapa, dari para orang tua. Apalagi anak-anak sudah disuguhi semuanya dengan
hal-hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan bertahap demi bertahap. Ya. Kemudian juga bagaimana para ulama, ya, salaf menyebutkan tentang bagaimana pengaruh musik. Ibnu Mas'ud mengatakan nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Kemudian banyak sekali lah, ya. Di sini Fudail bin Iyad mengatakan nyanyian adalah mantra-mantra zina. Ad-Dhahhak mengatakan nyanyian itu akan merusak hati dan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 ulama mazhab mencela nyanyian. Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian, menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Imam Malik bin Anas, beliau berkata, barang siapa membeli budak lalu ternyata budak tersebut adalah seorang biduanita atau penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib. Imam Syafi'i berkata, nyanyian adalah satu hal yang sia-sia yang tidak disukai, karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati, dan aku pun tidak menyukainya. Nah, ini perkataan ulama 4 mazhab. Ya. Kemudian juga kita kembali lagi. Lanjut, dalil-dalil. Dalil-dalil di atas sudah jelas tentang haramnya musik dan lagu. Tapi kenapa Anda masih senang memainkannya dan mendengarnya? Jika Anda sebagai seorang muslim, apalagi penuntut ilmu syar'i, maka wajib bagi Anda meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Gunakan waktu Anda untuk mendengarkan tilawah atau bacaan Al-Quran setiap hari. Baik, ya. Ini kita juga nggak gampang ngilanginnya kan? Ya. Tevina juga gampang ngilanginnya. Susah Ustadz, masih usaha terus Ustadz. Iya, ya saya sendiri dulu, ya saya dulu sempat jadi seorang pemain keyboard, jadi main gitar, saya juga vokalis, ya dari sebuah grup band. Masya Allah, emang ninggalinnya luar biasa, ya berat sekali. Ya bahkan terakhir ada beberapa bulan yang lalu saya melihat sebuah ungkapan para rapper, ya, rapper yang tobat, itu mengungkapkan tentang memang bagaimana lagu musik itu mengalun untuk mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini proses yang panjang, ya. Apalagi buat anak-anak muda, tentunya sangat-sangat sulit. Dan tentunya kita berusaha untuk menasihati semampu kita. Ya, mudah-mudahan kita doakan suatu saat juga mereka berhenti. Ya. Baik. Nah, sekarang gimana tentang masalah masalah nasyid, ya, nasyid. Sebenarnya nasyid ini, ya, nasyid, tahu nasyid? Ya. Kayak akapela gitu Ustadz. Iya, ya ini. Melantunkan bait syair alias nasyid asalnya dibolehkan, namun tidak berlaku secara mutlak. Melantunkan bait syair nasyid yang dibolehkan apabila memenuhi sebagai syarat berikut. Coba dibaca teh 1. 1. Bukan lantunan yang mendayu-dayu sebagaimana yang diperagakan oleh para wanita. 2. Nasyid tersebut tidak sampai melalaikan dari mendengar Al-Quran. 3. Nasyid tersebut terlepas dari nada-nada yang dapat membuat orang mendengarnya, menari dan berdansa. 4. Tidak diiringi alat musik. 5. Maksud mendengarkannya bukan mendengarkan nyanyian dan nadanya, namun tujuannya adalah untuk mendengar nasyid atau bait syair. 6. Diperbolehkan bagi wanita untuk memukul rebana pada acara-acara yang penuh kegembiraan dan masyru' atau disyariatkan saja. Maksud nasyid ini adalah untuk memberi dorongan semangat ketika keletihan atau ketika berjihad. 8. Tidak sampai melalaikan dari yang wajib atau melarang dari kewajiban. Jadi ada ulama memberikan syarat. Kalau memang mau pakai apa tadi? Nasyid. Ya, tapi kalau
nggak bisa ya udah ya ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini poin yang memang menjadi apa ya, hal yang paling sulit zaman sekarang. Dan mudah-mudahan karena kita memang sedang membahas sesuatu yang sulit gitu ya, sesuatu yang memang sudah mendarah daging dari kecil, tapi atas izin Allah berapa banyak orang yang bisa meninggalkannya. Contoh ya, pernah dengar siapa? Uki Kausar ya, Yap. Uki ya, yang bintang Noah ya. Dulu beliau di Noah itu dengan siapa? Ariel ya. Ariel Peter Pan ya. Masya Allah. Ya, beliau hijrahnya luar biasa. Padahal kenikmatan duniawi luar biasa. Ya, padahal uang luar biasa dihasilkan dari situ. Tapi beliau berani meninggalkannya. Dan banyak yang lain-lainnya, bukan hanya beliau saja ya. Bejah ya, tahu Bejah dulu-dulu? Ya, Bejah nggak tahu ya. Itu angkatan berapa nih? Ya, Bejah. Lama nggak di Indonesia, Ustaz. Terus kemudian Jody ya, Edwin Jody, yang super bejo gitu ya, dan banyak lagi lah orang-orang yang berusaha meninggalkannya. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini inti poin yang ke-8, hendaklah kita meninggalkan hal-hal ini kalaupun nasyid ada yang mensyaratkannya tadi ya. Kemudian nomor 9, hal yang menjadi fenomena sekarang orang terpedaya adalah banyaknya diskusi dan rapat yang tidak ada manfaatnya. Lanjut. Banyaknya diskusi dan rapat yang tidak ada manfaat. Hal itu terjadi di pondok, kampus, kantor-kantor, dan tempat lainnya. Kenapa harus menghabiskan waktu untuk rapat setiap hari atau setiap pekan? Bahkan untuk rapat dapat menghabiskan waktu berjam-jam dan uang jutaan. Boleh rapat bila diperlukan, tetapi jelas agenda yang dibahas dan tidak bertele-tele. Dan jika tiba waktu sholat, hentikan rapat dan laksanakan sholat berjamaah. Baik, ya, buat yang di kantor-kantor kan ada yang rapat. Ya memang harus jelas poin-poinnya. Kalau nggak ada yang ngobrol akhirnya. Ya, dan tentunya tidak menghalangi sholat berjamaah. Kemudian nomor 10, lanjut. 10. Membaca buku-buku yang tidak bermanfaat, seperti buku-buku ahlul bid'ah, filsafat, tarekat, kisah-kisah fiktif, komik, novel, cerita, dongeng, dan lainnya. Ada juga yang membaca di internet tentang syubhat-syubhat. Awalnya dia ingin tahu dan penasaran, akan tetapi akhirnya ia terkena syubhat tersebut. Baik. Ini banyak ya, ada orang membaca buku-buku yang nggak jelas. Ya, tujuannya katanya pengen ada perbandingan. Boleh perbandingan kalau punya ilmu yang kuat. Ya, sekarang ilmunya, akidahnya masih belum bagus. Tauhidnya masih banyak yang nggak tahu tentang syirik apa. Kemudian mana tauhid dia nggak ngerti. Mana sunnah, mana bid'ah dia nggak ngerti. Mana hadis sahih, mana hadis palsu dia nggak ngerti. Lalu buat apa dia perbandingan? Jadi lebih baik perkuat dulu ya, kalau ustadz-ustadz ya, seperti ustadz-ustadz kan membaca buku-buku ya, misalnya ada ustadz fulan kuat akidahnya, dia baca buku Syiah, tujuannya untuk membantah Syiah, ya boleh ya, seperti Ustadz Zakir Naik mungkin ya, beliau baca buku-buku orang-orang Nasrani, tujuannya apa? Ya membantah, karena akidahnya sudah kuat. Jadi orang-orang yang sudah memiliki pondasi yang bagus dan punya niat untuk tujuan membantah sekulerisme, membantah pemahaman-pemahaman yang salah, maka dia harus punya pondasi terlebih dahulu. Ini pondasi kagak ada, dia baca buku-buku yang tidak jelas tentang masalah agama. Maka pastikan bukumu yang dibaca adalah buku yang jelas. Jelas apa? Sumbernya yang pertama dari Quran dan Sunnah. Ya, kemudian
di dalamnya juga banyak perkataan-perkataan dan pemahaman-pemahaman para sahabat. Kemudian juga di dalamnya ada catatan kakinya dari mana hadisnya, ya, riwayat siapa, nomor berapa, ya, kemudian ada pembahasan penjelasannya dari ulama-ulama yang terkemuka. Jadi hati-hati membaca buku-buku yang tidak jelas, buku-buku tentang agama tapi bukan dari sumber dari Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang suka banget baca komik, ya, komik, baca Wiro Sableng 1 sampai sekian, cerita ini sampai sekian, luar biasa. Ya, dia baca novel, dia baca hal-hal yang tidak bermanfaat, maka nggak dapat pahala pula. Nah, ini menurut penulis adalah nomor 10 fenomena sekarang, orang banyak baca buku-buku yang tidak bermanfaat. Maka ya carilah buku-buku yang bermanfaat, itu banyak banget. Banyak loh yang belum kita pahami. Betul, Vina? Dari agama ya. Iya. Ya, kalau memang Vina suka sejarah, ya, kisah-kisah para sahabat dan lain sebagainya, banyak sahabat yang belum Vina ketahui. Banyak Ya. sekali, Ustaz. Iya. Apakah tahu, ya, istri-istri Nabi yang diketahui cuma berapa orang doang, ya kan? Iya. Ya, masih ada yang kan tahu paling Aisyah, Khadijah, siapa lagi? Ummu Salamah. Ummu Salamah, terus Yang satu yang orang Hafsah, Hafsah. terus Maimunah. Iya, Ya, jadi siapa lagi? Ayo. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui tentang Nabi, tentang istri-istrinya, tentang sahabat-sahabatnya. Ya, bagaimana Masya Allah cerita sahabat-sahabat Nabi ini banyak sekali. Ya, banyak sekali, indah-indah sekali. Maka saya sarankan ibu-ibu beli buku judulnya Kisah Para Sahabat dari Syekh Mahmud Al-Misri, penerbit dari Pustaka Ibnu Katsir. Ya, bagus untuk Anda baca. Kisahnya bikin hati nangis. Maka kata ulama salaf, ada orang yang sudah mati, bikin hati jadi hidup karena membaca kisah-kisahnya. Tapi ada orang yang masih hidup, kalau kita lihat orangnya bikin hati jadi mati. Ya, ada orang masih hidup, tapi kita lihat orang yang bikin hati jadi mati. Tapi ada orang yang sudah mati, kita baca kisahnya bikin hati jadi hidup. Makanya ada Sufyan Ats-Tsauri rajin baca buku sejarah, kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sampai-sampai dia ditanya, apa kamu nggak kesepian? Apa jawabnya? Bagaimana aku kesepian? Sedangkan aku ditemani oleh Rasulullah SAW. Aku ditemani oleh para sahabat. Maksudnya ditemani kisah-kisahnya. Ya, banyak banget yang belum kita ketahui. Ya, yang suka baca novel sampai berjilid-jilid, sampai ke kamar mandi pun dibawa. Sudah berapa kali kamu baca Al-Quran setiap hari? Berapa kali hatam? Yang suka ngumpulin cerita-cerita komik-komik, sudah berapa banyak ilmu agama yang kamu ketahui? Nah, inilah fenomena sekarang. Banyak orang baca buku-buku yang tidak bermanfaat. Ya, tentunya ini agak sulit buat anak-anak muda. Ya, agak sulit buat anak-anak kuliahan tapi insya Allah nggak sulit buat ibu-ibu yang udah tua. Apalagi kayak kita yang udah 40-an, 50-an, apalagi udah 60-an. Nggak sulit insya Allah ya Teh. Kenapa? Karena emang udah waktunya berubah. Ya, masa nenek-nenek nonton, masa nenek-nenek baca buku Harry Potter, ya. Masih ada Ustadz. Kali aja ada, ya. Masa nenek-nenek baca, masa nenek-nenek baca hal-hal yang nggak penting, ya Allah. Ya, nggak malu sama ubannya. Uban itu kan azan, sedangkan kematian itu iqamah. Uban itu diibaratkan dengan azan.
Sedangkan kematian diibaratkan dengan iqamah. Berarti orang yang beruban itu ya dekat dengan kematian. Uban diibaratkan dengan azan, kematian diibaratkan dengan iqamah. Tapi Anda belum berwudu. Anda belum siap-siap untuk sholat. Ya hati-hati. Ya tersesat di akhir perjalanan. Banyak sekarang nenek-nenek dihibur oleh anak-anaknya dengan TV di kamarnya. Biar kagak bosen. Ya, biar kagak bosen. Nah, nonton sinetron terus. Ya, nonton sinetron terus dari jelek-jelek serigala sampai apalah ya. Jadi hati-hati ya nenek-nenek atau orang-orang tua, orang anak-anak yang ngurusin orang tua. Nenek orang tuanya dikasih hiburan seperti itu. Banyak sekarang ya istilahnya hal-hal yang seperti itu disuguhkan kepada orang-orang sakit. Jangan ya, jangan. Kadang-kadang neneknya nggak nonton gituan, ya itunya susternya nonton. Neneknya juga nonton itu. Ini penting untuk diperhatikan. Insya Allah buat kita yang sudah insilani, sudah tua, akan mudah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kenapa, Teh? Udah ingat akhirat banyak. Satu, dua udah kenyang. Ya, udah pernah binder dan Ustaz. Udah puas, betul? Iya. Nah, masalahnya anak-anak muda kan sulit. Ya, apalagi didikan yang umum baik gitu ya. Ya. Nah, jadi ya untuk anak-anak di pesantren saja masih kok. Ya, masih suka ya hal-hal yang seperti ini. Tentunya ini memang cobaan di akhir zaman ini luar biasa. Ya, alhamdulillah ya saya juga punya anak-anak yang alhamdulillah yang hafiz Quran. Ya, tapi ya tetap saja masuk hal-hal seperti ini. Ya, kita ngingetin hati-hati ya, hafalannya hilang. Ya, ini dikasih handphone. Kalau kamu lihat yang nggak benar, ayah dapat dosa loh. Karena kan ayah yang beliin. Jangan sampai kamu nambahin dosa buat ayah. Iya. Ya kita cuma bisa begitu doang. Ya. Nggak mungkin kita kasih CCTV satu-satu ya di punggungnya. Ya kita cuman, ya pasti ya anak-anak sulit sekali zaman sekarang ini untuk lepas dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi gadget. Tapi kemudian banyak tidur. Ya, banyak tidur. Lanjut. 11. Banyak tidur. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ada 4 hal yang dapat membuat hati menjadi keras, yaitu berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur, dan berlebihan dalam bergaul. Oh iya, lihat berlebihan dalam berbicara. Hati-hati. Ya, apalagi orang berbicara suka motong-motong. Ya, orang ngomong dipotong, ya. Lain lagi kalau lagi tausiah sendirian ya. Ya, jadi ada orang yang kalau ngomong berlebihan, hati-hati. Orang yang suka berbicara ini pasti pernah terplesetnya lebih. Maka kata Ibnu Umar, ada hal yang satu harus kita sucikan, yaitu apa? Lisan. Maka hati-hati terlalu berlebihan dalam berbicara. Kemudian berlebihan dalam makan. Widih, ya. Nanti ini kita bahas nih. Ya, orang kuliner luar biasa. Ya, kuliner sampai soto paling enak di kolong jembatan ini tahu dia. Ya. Nah, ini hati-hati berlebihan dalam makan. Ya, makan banyak banget. Berlebihan dalam tidur. Ya, ini berlebihan dalam tidur nih kaum rebahan namanya ya. Generasi leyeh-leyeh namanya. Kemudian berlebihan dalam bergaul. Nggak bisa semua orang dipergauli ya. Harus pilih-pilih. Tapi ini kata Ibnu Qayyim, hati-hati dengan 4 hal ini. Nah, di antara yang kita bahas adalah banyak tidur. Ya, ada orang yang banyak tidurnya. Ya sebenarnya kalau mau tidur enak gampang, tidur lama gampang ya. Nanti di kuburan lama pasti. Ya, orang kalau mau tidur enak ya nanti di kuburan gitu. Itu tidur lama pasti. Kalau nggak diganggu
oleh munkar dan nakir. Kalau dia benar gitu ya, kalau dia benar, tidur dia kayak tidur pengantin. Nah itu dia. Tapi kalau di dunia ya bukan tempatnya tidur sebenarnya. Ya tidur ada waktunya, ada batasannya. Maka nanti kita akan bahas tentang begadang. Bagaimana hukum begadang. Lanjut, sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin menghabiskan waktunya untuk tidur. Bahkan fenomena ini banyak kita lihat pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena hadis palsu. Tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadis palsu itu. Ya, akhirnya ditulisin, gue lagi ibadah, jangan diganggu. Jadi nggak ada Nabi bilang tidurnya orang ibadah, orang ibadah tidur itu ibadah. Jadi kalau mau jangan, jadi gini, jangan bilang kata Nabi gitu. Karena Nabi nggak pernah bilang orang puasa itu tidurnya ibadah. Berarti kan berbohong atas nama Nabi. Tapi kalau dia tidur, lebih baik dia tidur daripada maksiat, boleh. Ya, tapi jangan bilang lebih tidurnya orang puasa itu ibadah. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Tapi kalau dia ibadah, tidur diniatkan untuk istirahat supaya besok bisa seger, maka itu jadi ibadah, man. Ya, bahkan orang-orang salaf dulu menjadikan tidurnya, mencari pahala tidur tuh kayak mencari pahala qiyamul lail. Jadi pahala tidur tuh dicari yang mereka. Gimana tidur berpahala? Ya, dia baca ini, dia baca itu, niatin tidur nanti malam bangun, niatin tidur sebagai istirahat, biar besok bisa aktif lagi, aktivitas lagi, bisa sholat subuh ke masjid. Lanjut, Seolah-olah puasa itu untuk tidur dari pagi sampai siang. Begitu juga sebagian orang yang iktikaf kerjaannya hanya tidur. Padahal banyak yang dapat dikerjakan untuk dirinya, keluarganya, dan yang lainnya. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah, membaca buku-buku dan kitab-kitab yang bermanfaat, menolong orang, membantu orang tua, dan lain-lain. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwasanya maksimal tidur adalah 8 jam. Jadi kita kan mau nyambut Ramadan sebentar lagi kan? Insya Allah. Insya Allah. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Nah, menyambut Ramadan itu salah satunya adalah dari bulan Rajab. Karena Rajab itu diibaratkan dengan apa? Rajab itu diibaratkan dengan menanam. Ya, Sya'ban diibaratkan itu dengan menyiram. Nah, Ramadan baru panen. Maksudnya apa? Rajab ini kan bulan Rajab sekarang kan? Ya, ini kan bulan haram. Bagus di bulan Rajab ini lakukan aktivitas-aktivitas yang positif sebagaimana di bulan Ramadan. Jadi sudah dibiasakan apa yang dilakukan di bulan Ramadan dilakukan di bulan Rajab. Apalagi Sya'ban. Ya, bahkan apa yang dilakukan di bulan Ramadan dilakukan juga di bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini bagus kita niatkan sekarang ini untuk bertemu Ramadan itu dengan cara mempelajari apa yang nanti kita akan hadapi di bulan Ramadan. Belajar tentang tata cara qiyamul lail yang benar, menyambut Lailatul Qadar, ya, gimana memaksimalkan puasa, bagaimana ya mempersiapkan uang untuk buka bersama, buat ngasih-ngasih orang buka puasa. Ya, sudah dimulai lagi baca Qur'annya, zikirnya. Nah, ini di bulan Rajab. Jadi Rajab ini diibaratkan dengan orang yang ngapain tadi? Orang yang menanam. Sya'ban diibaratkan dengan orang yang menyiram tanaman. Sedangkan Ramadan itu panen. Ya, kata Yahya al-Balkhi. Atau diibaratkan Rajab ini kayak angin teh. Sedangkan Sya'ban itu kayak mendung. Sedangkan Ramadan itu kayak hujan. Jadi dari sekarang kita menyambut Ramadan itu udah belajar kan. Di sini ada orang, di sini kan penulis bilang bahwa banyak orang tidur di antaranya bulan Ramadan. Banyak orang tidur. Ya. Kemudian akhirnya juga banyak orang yang itikaf juga ya kerjanya tidur aja. Ya, padahal banyak yang bisa dikerjakan. Ini nasihat buat semuanya, termasuk buat saya. Yuk belajar dari sekarang
tidur ini di manajemen dengan baik, ya, apalagi kita mau nyambut Ramadan, maka di bulan Rajab ini bagus kita memanajemen apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Membiasakan baca Quran di bulan Rajab, biasakan zikir di bulan Sya'ban, terus jadi Ramadan gak mendadak soleh. Kan ada orang di Ramadan tuh mendadak soleh. Tapi akhir Ramadan, habis Ramadan gimana? Nggak ada lagi. Kan? Itulah namanya Ramadhani, spesialis Ramadan. Ya, Siti Ramdhaniyah. Ya, si Siti yang solehanya cuma bulan Ramadan saja. Maka penyambutan bulan Ramadan, bahkan 6 bulan yang lalu sudah disambut dengan doa. Ya, maka doanya kata Syekh Nasir Sa'di, jangan minta doa ketemu Ramadan teh. Jadi doanya tuh begini harusnya doanya. Ya, ya Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang ketemu Ramadan banyak, tapi yang berkah dikit. Ya Allah, berkahi aku di bulan Ramadan. Karena yang ketemu Ramadan banyak, tapi yang berkah sedikit. Berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Ya. Maka kita jangan hanya berdoa pengen ketemu, tapi pengen berkah di bulan Ramadan. Baik. Ini tidur ya 8 jam. Ya, 8 jam paling banyak gitu. Kemudian 12, lanjut. 12, menonton televisi, sinetron, pertandingan sepak bola, acara lawakan, dan lain sebagainya. Melihat film atau berita atau lainnya dapat membuang waktu kita. Selain membuang waktu, hal tersebut juga dapat menimbulkan maksiat. Ada juga di televisi itu acara-acara agama yang dapat membawa pada kekufuran dan kebid'ahan. Bahkan dalam acara tersebut ada acara yang pada hakikatnya memperolok-olok agama Islam, tetapi banyak manusia yang tidak sadar akan hal itu. Hati-hati ya, kalau di acara-acara televisi, makanya kan sekarang TV-TV sunnah tuh banyak ya teh ya, udah banyak banget ya, sampai nggak ke sana ke Hong Kong. TV-TV sunnah itu kan sampai ada decodernya gitu loh, parabolanya gitu. Atau alatnya lewat online, Ustaz, biasanya. Ya maksudnya tapi nggak ke TV ya, maksudnya nggak nyambung ke TV gitu. Saya nggak gitu canggih urusan gitu adanya. Pakai TV box ini ada beberapa. Ya kayak ada TV Roja, ya ada TV Asil, ya ada TV, banyak sekarang TV-TV yang intinya TV-TV online ya. Maka ya pergunakan dengan baik. Ya, kenapa ya? Karena TV-TV di acara-acara TV kan ya banyak sekali auratnya, ya. Bahkan ada juga hal-hal yang istilahnya nggak pantas ditonton. Maka ya hendaklah kita mencoba berusaha ya mengurangi hal-hal seperti itu, bahkan kalau bisa meninggalkannya ya. Kemudian lanjut. Acara-acara yang ada di televisi sangat banyak yang tidak bermanfaat. Mengapa Anda masih menonton yang demikian? Berapa jam waktu Anda terbuang di hadapan televisi? Menonton televisi itu membuang-buang waktu, melihat maksiat di dalamnya, dan tidak ada manfaatnya. Ya, kayak apalagi acara gosip, ya banyak ya. Banyak banget. Ya banyak banget. Saya mah TV banyak ya. Saya mungkin di rumah saya TV ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7, gede-gede malah. Tapi semuanya ya buat online gitu, buat kajian, ya, buat studio. Banyak, udah hampir nggak pernah lagi nonton TV. Bahkan rame-rame acara Piala Dunia pun sekali-kalinya doang, lihat doang, itu juga udah nggak kayak dulu lagi ya. Mungkin kalau dulu masih suka, tapi ketika memperdalam agama masih banyak yang harus dipersiapkan, masih banyak yang harus diketahui, masih banyak yang harus dibaca, masih banyak amal-amal yang harus ditingkatkan. Jadi mungkin kalau kita sibuk dengan suatu hal,
maka kita akan mengurangi kesibukan dalam hal lain. Siapa yang sibuk dengan kebaikan, maka dia akan mengurangi hal keburukan. Siapa yang sibuk dengan keburukan, maka dia akan lemah dalam mana man ista'mala quwwahu fi amal ghairu masyru'ah tad'af quwwatahu inda amalil masyru'. Kata Ibnu Qayyim, ketika seorang sibuk dengan amalan yang tidak disyariatkan, maka dia akan lemah dalam amalan yang disyariatkan. Saya ulangi, ketika ada orang sibuk dengan amalan yang tidak disyariatkan, maka dia akan lemah dalam amalan yang disyariatkan. Sebaliknya, ketika ada orang sibuk dengan amalan yang disyariatkan, maka dia akan lemah dalam amalan yang tidak disyariatkan. Anda sibuk dengan amal-amalan baik. Begitu ada yang di rumah maksiat, ya udah malas kan? Udah capek. Capek dalam melakukan amal-amal soleh. Ya, ketika Anda rajin maksiat, ketika disuruh melakukan amal yang soleh, ya malas juga dia. Maka di mana manusia menyibukkannya? Antara kebaikan atau keburukan. Maka hati-hati dengan televisi ini. Apalagi mau Ramadan ya. Mau Ramadan ini di acara sahur tuh banyak lawakan, betul nggak? Iya. Lawakan luar biasa di acara sahur itu. Ya, sampai orang sahur tuh sambil makan sambil ketawa nih. Ya, harusnya sahur banyakin istighfar. Sahur jangan lupa niat puasa dalam hati. Sahur itu ya bagian daripada sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kalau ada waktu, masih ada waktu ya qiyamul lail, baca Quran. Ini apa teh? Kuis banyak nanti. Ya, kuis sampai nggak sholat jemaah gara-gara nungguin telepon. Ya, harus kirim SMS, harus kirim ini dan lain-lain. Luar biasa. Ya, jadi cobaan bulan Ramadan gedenya bukan dari setan ya. Karena setan dibelenggu. Tapi ternyata godaannya lewat setan dalam rumah yang berbentuk televisi. Maka dengan bijaklah Anda menggunakannya. Ya, kalau Anda bisa enggak pakai, ya alhamdulillah. Ya, ganti dengan channel-channel yang manfaat. Ya, atau melihat sekali-kali ya yang dibutuhkan ya berita atau apa. Tapi kalau dia kalau bisa ya meninggalkan ya alhamdulillah. Tapi apalagi ibu-ibu yang rajin nonton drakor. Aduh. Ya, drama Korea sampai seneng banget lihat siapa tuh, bukan Kim Jong Un sih. Ya. Banyak Kim Son Ho, Ustadz, Itu banyak tahu. Kim. Banyak ya saya kira tahu dah. Ya, nah itu orang-orang Hong Kong itu ya. Orang Korea, Ustadz. Oh, Korea. Orang Korea banyak banget ya nonton drakor. Aduh, lihat orang, pantesan lihat lakinya udah enggak menggairahkan karena lihatnya orang lain terus. Ya, yang dilihat ya artis mulu. Nah, ini banyak banget orang terlena dengan televisi, apalagi acara-acaranya, apalagi banyak maksiat-maksiatnya. Kemudian nomor 13, lanjut. 13, sibuk dengan segala hal yang baru, seperti game atau permainan komputer, internet, HP, dan lainnya. Sampai dengan sengaja mencari hal-hal yang baru itu dengan serius, sehingga banyak menghabiskan waktunya. Baik, ya intinya ya kalau kita punya HP ya kita ketahui bagaimana cara forwardnya, cara ini ya boleh ya. Tapi ya sekedarnya saja. Ya. Intinya hati-hati sibuk dengan hal-hal yang baru sehingga melalaikan. Kemudian banyak melakukan angan-angan kosong. Lanjut. 14, banyak melakukan angan-angan yang kosong. Contohnya seperti ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pejabat, dan angan-angan kosong lainnya. Hal yang demikian ini seperti kebiasaan orang-orang kafir. Masih ada sebagian orang yang selalu berangan-angan kosong dan ingin menjadi orang kaya mendadak. Ini lagi fenomena nih. Ya gimana caranya ya kaya mendadak. Apalagi dengan adanya apa tuh teh? Apa namanya? Sultan apalah ya. Ya apa sih namanya? Crazy rich gitu ya. Oh, iya, crazy rich. Ya crazy rich. Ya apa sih crazy rich itu artinya? Orang gila kaya apa gimana? Orang kaya sekali. Oh gitu, Terjemahan kirain. bebasnya.
Oh gitu, kirain orang kaya gila. Ya, jadi crazy rich ya. Ya itu kan di sinetron begitu. Ya, nabrak orang, pandang-pandangan, kenalan. Ya, nah jadi di gimana caranya menjadi kaya mendadak. Ya, sampai maaf ya, naudzubillah. Kejadian penculikan itu kan ya teh ya, lagi waktu berapa minggu yang lalu ramai sampai ada orang ngambil anak kecil lalu dibuka ginjalnya, salah buka, dia nggak tahu ginjalnya di mana, ya akhirnya matilah anak kecil itu. Sampai orang pengen punya handphone, sampai ada iklan handphone ya yang akhirnya dikecam oleh netizen karena tulisannya apa, hasil jual ginjal. Ya. Orang pengen kayak mendadak, pengen punya barang-barang yang seperti itu. Maka hati-hati ya anak-anak kita, ya ini angan-angan, ya angan-angan. Ingin punya rumah, lanjut ya. Ingin punya rumah yang besar seperti istana, mobil dan motornya banyak, melamun, menghayal, berangan-angan, semua itu membuang-buang waktu dan tidak ada manfaat. Ini namanya ananiyah, hayalan. Lain dengan orang yang bekerja. Ya, Teteh tahu, pernah nggak lihat di TV iklan Lamborghini? Ada nggak? Enggak pernah tahu, Ustadz. Nggak pernah, emang nggak ada. Nggak ada iklan Lamborghini, Ferrari itu di depan TV. Karena yang punya itu memang orang yang nggak suka lihat TV. ya, jadi banyak orang-orang yang pengen kaya mendadak, ya khususnya anak-anak muda yang kayak di brainwash oleh sinetron ya. Seperti ya itu tadi ya, dapat ini dapat itu mendadak jadi orang kaya. Maka ini namanya ananiyah, ya angan-angan kosong. Lain lagi ketika seseorang ya dengan kerja keras, ya dengan menjalankan kewajiban dalam yang disyariatkan, tidak ditinggalkan, mencari yang halal, ya nggak salah jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu boleh, bahkan surganya orang kaya lebih tinggi daripada surganya orang miskin. Kenapa? Karena memang orang miskin masuk surga duluan, orang miskin yang soleh. Dia akan masuk surga duluan. Tapi bisa jadi nanti orang surganya di akhirat lebih tinggi orang kaya. Karena orang kaya kan bisa bangun masjid. Orang kaya bisa santunan. Orang kaya bisa mendanai kajian-kajian besar, tabligh akbar. Orang-orang kaya membantu dalam hal-hal terwujudnya sarana-sarana dakwah. Nggak salah jadi orang kaya. Tapi tentunya bukan dengan angan-angan menjadi kaya. Dengan usaha kerja keras dan tentunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ada kunci-kunci rezeki. Ya, dalam Islam ada kunci-kunci rezeki. Apa nomor satu kunci rezeki itu? Tauhid kepada Allah. Ya, nomor satu tuh kunci rezeki itu tauhid kepada Allah. Istighfar, ya, kemudian tawakal, ya, kemudian sedekah, kemudian berangkat umroh dan haji, itu kunci rezeki loh. Ya, umroh dan haji itu menghilangkan kefakiran. Maka jangan pelit untuk haji, apalagi yang belum. Jangan pelit untuk umroh, apalagi yang udah 5 tahun belum berangkat lagi. Ya, hendaklah tapi suami istri ya berangkatnya ya. Kenapa? Karena itu adalah kunci daripada menghilangkan kefakiran. Banyak kunci-kunci rizki dalam Islam. Takwa itu kunci rizki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya. Kemudian perhatian kepada penuntut ilmu. Ya, jadi kalau Anda punya saudara menuntut ilmu agama, ya ada di pesantren, apalagi pesantrennya belajar tauhid, sunnah, bagus kita kasih bekal, kita kasih biaya. Kenapa? Ya, karena itu adalah di antara sebab kunci rezeki kita memperhatikan para penuntut ilmu. Banyak kunci-kunci rezeki dalam Islam. Jadi bukan dengan cara menghayal, tidur, ngayal nonton TV, ya. Nah, ini hal-hal yang menjadi fenomena
Zaman sekarang juga ya banyak berangan-angan kosong. Kemudian nomor 15, lanjut. Banyak keluar rumah, yaitu dengan tujuan jalan-jalan, mencari suasana baru, mencari makan atau menghadiri undangan makan yang tidak ada tuntunan syariatnya, seperti acara reuni, acara ulang tahun, arisan, dan lain sebagainya. Terkadang Terkadang orang untuk mencari rumah makan yang enak sampai buang waktu berjam-jam. ini coba dari sini dulu kita bahas ya. Mencari makan, menghadiri undangan makan yang tidak tuntunan syaratnya. Acara reuni misalnya. Reuni itu banyak baiknya apa banyak enggaknya? Susah jawabnya, Ustadz. Iya. Ini kan kita lagi bahas sesuatu yang maksimal ya. Ya, sesuatu yang maksimal. Jadi jangan kesinggung. Sesuatu yang menurut penulis ini banyak buang-buang waktu. Ya. Jadi acara reuni ini kan gak sedikit. Akhirnya kenangan-kenangan lama, cinta lama, CLBK yang harusnya celana lama buang ke laut jadi bersemi kembali. Ya. Kemudian mungkin akhirnya adu kesombongan. Ya. Udah berapa banyak hartamu. Ya, pamerin mobil, ya, pamerin jam tangan dan lain-lain. Ya, sedikit reuni jadi sebuah bahan ajang kesombongan dan ajang mengingat-ingat masa lalu dari kemaksiatan. Wallahu alam, ya. Intinya ketemu boleh saja. Ya, menurut saya ketemu boleh saja. Tapi tentunya tujuannya jelas. Ya, tujuannya jelas, ingin berdakwah, ingin mengajak orang kepada tauhid dan sunnah, ada kajiannya. Ya, bukan hanya sekedar ketemu tapi bikin susunan apa kegiatan yang positif. Ya, masjid mana yang harus kita bangun? Cianjur sedang ini butuh pertolongan gimana? Nah, inti mungkin hal-hal seperti ini dimasukkan kepada hal-hal yang positif ya. Nah, ini wallahu alam bagaimana panitianya ini. Ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang reuni-reuni ya itu tadi. Sampai salaman tuh udah nggak kenal lagi, udah kayak jadi udah cipika-cipiki gitu loh. Begitu ditanya, "Ih, kok begitu?" "Nggak boleh, Pak." Apa kata dia? "Kita udah nggak ada rasa, Pak Ustadz." Gitu. Ya, gue udah rasa, nggak ada rasa. Pak Ustadz, kita dari kecil, Pak Ustadz, dari SD. Udah nggak ada rasa gue sama dia gitu. Ya nggak boleh ya. Ya, nggak boleh bersentuhan tangan laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini acara-acara yang tentunya harus dipertimbangkan. Bahkan ada nenek-nenek izin ya sama anaknya minta dianterin reuni, usianya mungkin udah 70 tahunan gitu ya, sama minta reuni ketemu sama teman-teman lamanya gitu ya. Nah, ini tentunya niatnya harus dikuatkan untuk apa. Kemudian apa yang bisa pulang dari sana tuh bawa apa gitu loh. Kemudian acara ulang tahun apalagi ya yang nggak ada syariatnya. Arisan, nah arisan ini ada beberapa pendapat ulama ya tentang boleh dan tidaknya ya. Ada yang membolehkan sebagai sarana untuk untuk misalnya tadi ya ada mungkin ini acara mubah arisan ini kan acara sosial, acara masyarakat ya. Isinya ya selama dia ada manfaatnya. Tapi pernah saya ada ibu-ibu sampai ikut arisan tuh 16 kali deh sebulan. Wah. Luar biasa ya. Luar biasa. 16 kali itu. Ya. Jadi 2 hari sekali kan dia arisan itu. Ya. Ibunya bilang sama saya itu ya, Ibu X lah ya di Bekasi. Jadi dia ikut arisan sampai 16 kali katanya. Ya ini kan akhirnya ya buang-buang waktu atuh Bu. Ya. Nah, ini terlepas dari boleh tidaknya. Ada yang boleh kan, ada yang tidak. Ya. Kemudian ya acara-acara lainnya ya. Lanjut, Terkadang orang untuk mencari rumah makan yang enak sampai buang waktu berjam-jam. Begitu pula untuk memenuhi ajakan atau undangan makan, bahkan ada acara khusus dari rumah ke rumah untuk makan-makan. Hal ini jika sering-sering dilakukan akan menghabiskan waktu hanya untuk makan, padahal kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah.
Begitu juga acara-acara arisan, sedikit sekali manfaatnya. Baik, ya. Jadi ya kadang-kadang kuliner ya, kuliner sampai macet-macetan cari-cari durian gitu ya. Ya, cari-cari wah dapat di mana belah mana ya. Nah ini semuanya ya ini bagian daripada media introspeksi diri ya. Maka kalau bisa kalau memang nyari makan kan kadang-kadang kita pengen servis tamu ya. Makan yang enak ya, tapi jangan jauh-jauh tuh gitu ya. Ya makan yang enak nih ya di sana ya. Tentunya tamu kita servis begitu kan bagus. Kita nggak keberatan juga karena pengen memuliakan mereka. Dan tentunya diisi dengan apa? Dengan niatkan untuk ibadah ya, ibadah. Menyambut saudara, diniatkan untuk apa? Menyambung ukhuwah. Maka ini semuanya ya hal-hal yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya, banyak keluar rumah dalam arti kata untuk yang positif ada, yang negatif ada. Maka sesuatu yang mubah boleh-boleh saja, asal tidak berlebih-lebihan. Ya, Taib, ini poin ke-15. Ya. Poin ke-16, lanjut teh. 16 mengikuti berita politik. Nah, ini Banyak orang mau nih ya, mau tahu presiden. tahu Ya, politik. kemarin teh saya kan takziah ya, hari apa ya? Tak ada takziah lah. Koreanya belum seminggu ya, baru berapa hari. Itu datang orang takziah kan. Karena kuburannya lama digalinya. Kuburannya lama digali gitu ya. Belum siap-siap juga. Ini orang pada ngomongin politik ya. Ya datang tokoh ini, tokoh ini. Wah, berapa presiden, ini presiden. Udah rame orang. Mayit belum dikuburin tuh. Ya, orang udah banyak ngomongin politik bahkan di tempat mayit. Insya Allah, ini kan udah mau deket-deket nih. Iya. Deket-deket, lanjut. Banyak orang yang habis waktunya dengan berita-berita politik, partai, parlemen, pejabat, dan lainnya. Semua ini tidak ada manfaatnya dan perbuatannya sia-sia. Habis waktunya untuk mendengar, melihat, membaca isu, gosip tentang politik yang tidak ada manfaatnya. Berita politik yang ada, yang terbanyak adalah kebohongan, menipu rakyat, saling membuka aib demi kepentingan partainya, dan juga melecehkan hak-hak Allah. Dalam dunia politik, saling menjatuhkan, melecehkan, menghina, memfitnah, berbohong, dan lainnya, semua ini dianggap hal yang biasa. Padahal semua perbuatan ini diharapkan dalam syariat Islam. Jadi gimana Pak Ustadz? Kita gitu loh. Ya, kita lihat aja orangnya. Kemudian kita istikharah. Kita istikharah. Ya, kalau memang mau apa tadi? Mau memilih kan? Ya, ada dua orang nih. Ya, muslim sama kafir. Ya tentu kita milih muslim. Gak usah pilih-pilih itu mah. Tapi kalau ada dua orang muslim, ya, maka Anda silakan ya istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Mana yang harus dipilih. Jadi ya jangan terlalu banyak ikutin ya, capek. Berita ini, berita itu. Kadang-kadang beritanya banyak bohongnya, banyak fitnahnya. Ya maka ini hati-hati. Ya hati-hati. Jadi kita lagi belajar sesuatu yang maksimal. Sesuatu yang penting untuk diperhatikan, jangan sampai terlena. Sehingga akhirnya buang-buang waktu. Ya. Kemudian lanjut. 17, kerja, dagang, dan tugas. Bekerja, berdagang, dan mencari nafkah hukumnya wajib. Tapi tidak boleh kita menghabiskan waktu belasan jam hanya untuk mencari uang. Kadang-kadang lembur, terkadang tugas keluar kota setiap pekan. Kita wajib mengatur waktu kita untuk kerja atau dagang atau tugas, serta waktu untuk keluarga, istri, anak, orang tua, waktu sholat berjamaah 5 waktu di masjid, mengaji, menuntut ilmu syar'i, membaca Al-Quran, dan lainnya. Coba Anda merenung dan berpikir, mengapa Anda habiskan waktu setiap hari hanya untuk bekerja, dagang, dan tugas kantor, kadang-kadang sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Bukankah yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kenapa Anda tidak melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu dengan berjamaah? Anda harus ada waktu untuk berzikir, berbuat baik kepada orang tua, memenuhi hak istri, anak, tetangga, dan lainnya. Anda harus ada waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari, menuntut ilmu syar'i, dan lainnya. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dan ingat pula bahwa kita akan ditanya oleh Allah tentang sholat kita. Apakah kita kerjakan dengan benar atau tidak? Istri kita, anak kita, apakah kita mendidik mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Baik, bekerja adalah wajib ya, mencari nafkah. Berdagang, Nabi juga berdagang. Kan tetapi tentunya tidak menyia-nyiakan hak Allah, tidak menyia-nyiakan hak Rasul-Nya, tidak menyia-nyiakan untuk keluarganya, orang tuanya. Jangan sampai kerjanya ya hanya kerja, kerja, dan kerja. Ya, tapi nggak sholat, naudzubillah. Ya, sibuk cari uang tapi meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat saja dia tinggalkan, ya, apalagi Anda gitu ya. Kalau sholat saja ditinggalkan, maka bekerja adalah wajib. Saking wajibnya, bahkan nggak boleh sholat duha di waktu jam kerja, kecuali yang punya kerjaannya ya, yang punya perusahaannya kali. Ya, misalnya karyawan, harus kerja dengan profesional. Jangan sampai waktu jam kerja dia sholat sunnah. Karena bekerja itu wajib, sedangkan sholat duha itu sunnah. Maka sholat duhanya sebelum masuk kerja. Ya, jangan sampai waktu kerja dia sholat duha. Nah, ini kalau dia bekerja dengan orang lain. Maka kerja adalah bahkan intinya sih ketika seseorang bekerja, dia tidak dilalaikan oleh perdagangannya, ya, tidak dilalaikan dari sholat berjamaah, tidak dilalaikan dari apa yang harus dikerjakan untuk Allah dan Rasul-Nya. Harus ada waktu untuk menuntut ilmu. Ya, saya pernah tanya, ada bapak-bapak kerja. Seminggu berapa kali Anda kajian? Jawabnya apa, Vina? Seminggu sekali, Tat. Bagus kan ya? Kajian seminggu sekali, bagus dong bapak-bapak loh. Ya kan? Ya. Bagus kajian. Terus dia bilang nih, lagi khotib Jumat, Tat. Jadi kajiannya lagi khotib Jumat gitu. Ya, Bapak kajian seminggu berapa kali? Ya sekali, Tat. Hari Jumat lagi khotib. Itu juga tidur kali dia ngantuk. Baik, ini hal yang ke-17. Yang ke-18 begadang. Lanjut. Begadang. Di antara bentuk menyia-nyiakan waktu yang sering dilakukan oleh penuntut ilmu adalah begadang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada begadang kecuali bagi seseorang yang melakukan sholat atau melakukan safar. La samar illa limusalli aw musafirin. Ya. Jadi tidak ada begadang kecuali orang yang sholat dan melakukan safar. Terus Masalah begadang merupakan hal yang benar-benar penting untuk dibahas. Hal itu karena beberapa alasan berikut ini. 1. Begadang dilakukan banyak orang. 2. Begadang dapat menimbulkan dosa apabila dilakukan untuk sesuatu yang tidak manfaat bagi pelakunya. Apalagi untuk mengerjakan yang jelas-jelas haram atau bid'ah seperti untuk menonton film, musik, permainan haram, atau ibadah yang bid'ah. 3. Banyak hal-hal yang lenyap dan terluput karena begadang, seperti mengabaikan kewajiban atau menunda dan mengakhirkannya. 4. Berat melakukan sholat witir karena lelah. Yang paling berbahaya dari begadang ialah seseorang meninggalkan sholat subuh yang merupakan kewajiban atas setiap muslim, dan ini merupakan dosa yang paling besar, yaitu meninggalkan rukun Islam yang kedua. Ada juga orang yang sholat subuh menjelang terbit matahari. Padahal waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat padanya. Allah musta'an. Jadi begadang ini boleh buat siapa tadi? Buat buat siapa? Buat orang yang melakukan sholat atau melakukan safar.
Bahkan dibolehkan kata Syekh bin Baz untuk penuntut ilmu juga jangan begadang. Belajar ya. Karena jangan sampai gara-gara belajar ninggalin sholat subuh. Gara-gara belajar akhirnya telat subuhnya. Ya. Maka begadang ini kan dari segi kesehatan juga jelek. Ya, para dokter sudah membahas efek dari begadang. Nah, ternyata agama juga melarang begadang kecuali untuk musafir atau untuk orang yang sholat. Ya. Maksudnya sholat dia kan qiyamul lail mungkin ya berlama-lama ya. Kemudian inilah hal-hal yang kenapa begadang itu ditinggalkan ya. Karena kadang menimbulkan dosa ya, kadang luput dari yang wajib, akhirnya nggak sholat witir ya, dan lebih parah lagi meninggalkan sholat yang wajib. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begadang yang sesuai dengan syariat seperti apa? Berupa sholat, berzikir, membaca, menulis, bervariasi sesuai dengan keragaman manusia. Yang lebih utama dalam waktu adalah bervariasi sesuai dengan keragaman manusia. Di antaranya berbagai amalan ada yang pada dasarnya lebih utama dari amalan yang lainnya. Kemudian menjadi sesuatu yang lebih utama bahkan dilarang. Sholat misalnya, sungguhnya sholat lebih utama daripada membaca Quran. Baca Quran lebih utama daripada zikir. Dan zikir lebih utama daripada doa. Lalu sholat yang dilakukan di waktu-waktu yang terlarang seperti sholat subuh, asar, dan ketika khutbah Jumat dilarang untuk dilakukan, maka menyibukkan diri dengan baca Quran, berzikir, berdoa, dan khutbah Jumat adalah lebih utama. Jadi intinya orang kata Syekhul Islam ya, begadang yang sesuai syariat, bisa sholat, bisa baca Quran ya. Intinya berhubungan dengan ibadah ya, berhubungan dengan ibadah. Baik, atau Al-Khurasani berkata, lanjut. Atau Al-Khurasani Berkata, rahimahullah berkata, disebutkan bahwasanya Qiyamul Lail merupakan penghidupan bagi badan, cahaya bagi hati, sinar bagi penglihatan, kekuatan bagi anggota badan, dan seseorang apabila bangun malam melaksanakan sholat tahajud, maka akan didapati kegembiraan di dalam hatinya. Dan apabila ia tertidur dari melaksanakan sholat tahajud, maka akan didapati kesedihan yang membuat hatinya hancur, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu atau kehilangan sesuatu yang besar dan berharga dalam hidupnya. baik, orang-orang dulu luar biasa dalam melakukan qiyamul lail. Mereka kalau kehilangan qiyamul lail ya seolah-olah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Maka mereka kadang-kadang begadang untuk qiyamul lail. Maka tidak boleh begadang kecuali untuk sholat dan musafir. Taib tentunya bukan dengan tidak tidur juga ya, salah juga orang nggak tidur kan. Ya, karena tubuh kita juga punya hak. Tapi kalau ngantuk ya disuruh tidur tentunya. Sebagaimana istri Nabi ketika dia sholat ngantuk megang tali, kemudian Nabi suruh mencopotnya. Jadi intinya kalau ngantuk ya tidur. Kemudian ini juga salah satu begadang yang bagus nih ya. Aku pernah duduk-duduk bersama Imam Subrumah, Al-Harith bin Yazid Al-Alaki Al-Mughirah, dan Al-Qa'qa bin Yazid pada suatu malam guna mendiskusi tentang fikih. Lalu kami sama sekali tidak berdiri hingga mendengar kumandang azan subuh. Ya, ini begadang karena membahas agama. Ya, tapi nggak ninggalin sholat subuh. Kemudian Sulaim At-Taimi berkata rahimahullah, jika engkau membiasakan diri untuk tidur, maka engkau akan terbiasa dengannya. Dan jika engkau biasakan diri untuk begadang, maka engkau akan terbiasa dengannya. Ya, maka kalau mau tidur ya tidur ya sesuai dengan porsinya. Kalau mau begadang, ya begadang yang baik. Ya, baca Quran. Ya, yang penting jangan sampai ninggalin sholat subuh. Tapi intinya terakhir semoga dimudahkan melakukan hal yang bermanfaat. Inilah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Ada berapa total teh? 18 ya. 18. Ada 18 ya. Mudah-mudahan kita bisa menata diri ya. Mungkin kalau ngilangin nggak bisa ya dikurangin. Ya, tapi kalau itu berbahaya dan bawa dosa ya harus dihilangkan tentunya. Ya, semua ada porsi-porsinya. Dan jangan sampai waktu-waktu yang mubah
menghilangkan hal-hal yang berpahala. Tapi mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ya. Mana tadi? Jazakillah khair, Ustaz. Ada pertanyaan sisa dari minggu lalu juga. Saya cari sebentar, Ustaz ya. Ya, ini aja yang sekarang minggu lalu. Ntar Ya, waktunya nggak cukup. Cukup. Soalnya saya di DM spesial buat dia. Ya. Dia teman saya bertanya, kadang saya berpikir bahwa saya adalah manusia munafik, ikut kajian tapi mempertanyakan kebenaran isi kajian tersebut. Bagaimana caranya menghilangkan pemikiran seperti ini, Ustadz? Baik. Hati-hati dengan namanya was-was, ya, was-was. Karena setan itu suka ngasih waswisu fi sudurin nas, memberikan was-was kepada dada manusia. Kalau yang dikeluarkannya adalah Quran, hadis yang sahih, maka tugas kita adalah mempercayainya, Quran dan hadisnya. Bukan mempercayai ustadznya, ya. Karena nggak ada ketaatan kepada makhluk. Ya, karena yang ada adalah ketaatan kepada Khalik. Ustadz bisa salah, siapapun bisa salah. Tapi Quran dan hadis tidak akan pernah salah. Maka kalau Anda ragu terhadap satu kajian, maka bagus Anda memperdalamnya. Ibnu Abbas untuk meyakinkan dirinya bertanya 20 sahabat untuk satu pertanyaan. Jadi Ibnu Abbas itu bertanya kepada 20 sahabat untuk satu pertanyaan. Jadi obat daripada keraguan adalah bertanya. Obat daripada keraguan adalah bertanya dan dia memperdalamnya. Tapi ketika dia ragu, lalu di hatinya meragukan, menuduh, ini jadi suuzon namanya. Ada satu perkara yang kalau kita benar, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita salah, kita dapat dosa. Apa itu? Suuzon. Orang suuzon itu, berprasangka buruk itu, kalau benar, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau salah, dia berdosa. Makanya, justru Anda kalau ragu, Anda harus jadi lebih pintar harusnya, kan. Ya. Saya ragu nih kalau masalah ini, ya. Saya akan tanya dengan beberapa orang. Saya akan cari dari berbagai sumber. Sampai Anda menemukan satu jawaban. Jadi keraguan itu harus dicari obatnya dengan cara bertanya. Kalau perlu sampai 20 orang ustadz ya yang akidahnya baik, yang dikenal dengan tauhid dan sunnahnya. Dan Anda bisa mencari sendiri dari link-link yang dipercaya. Jadi bukan dengan meragukan. Ya, jadi tadi apa? Tadi itu saya lihat orang Belanda, politikus Belanda yang benci sama Islam itu. Ada ya, siapa namanya? Jadi dia tuh dulu kan benci banget sama Islam. Kemudian tiba-tiba segitu bencinya sama Islam, suatu ketika ada satu buku jatuh, kata dia, cerita. Satu buku jatuh, ternyata itu Al-Quran. Lalu dia buka pas ayat tentang masalah apa? Ya saya lupa. Tapi jadi dia berpikir. Jadi saya lupa tadi karena satu hal saya lupa tadi apa yang di ininya. Intinya begini. Jadi dia bertanya begini sama dirinya. Begitu baca ayat itu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu bukan Al-Qur'annya, tapi diri saya gitu. Jadi dirinya yang saking bencinya sama Islam. Apapun yang dia baca dan tentang Islam dia akan benci. Ini begitu dia baca satu ayat yang tentang masalah apa ya, intinya tentang tazkiyatun nafsnya mungkin ya, maka dia bertanya kepada, jadi masalahnya bukan ada di Quran, masalahnya ada di diri saya ya. Jadi nggak ada ayat Quran yang keras, hadis yang keras, yang ada hati kita yang keras, betul ya, hati kita yang keras yang ada, nggak mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsunya. Sekarang kan bagaimana caranya Quran ngikutin nafsu, bukan nafsu ngikutin Quran.
gimana supaya nafsunya, syahwatnya itu diikutin, ya. Bukan dia ngikutin Quran, bukan ngikutin hadis, tapi dia pengen diikutin. Jadi masalahnya bukan pada Quran dan hadis, pada diri kita sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan ya yang penanya ya harusnya belajar lagi, bertanya lagi. Jadi kan orang kalau ragu ya harusnya cari keraguannya dong, bukan malah suudzon. Ya. Jadi itu was-was biasanya kayak gitu dari setan, ya. Dia harus memperdalam bagus. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya. Kemudian Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz terkait dengan sia-sianya waktu dikarenakan mendengar musik. Bagaimana baiknya apabila ingin mengadakan walimatul urus atau pernikahan syar'i, sebaiknya apa yang digunakan untuk pengganti musik supaya suasana tidak hening? Saya pernah mendengar pendapat seseorang bahwa anak-anak kecil bermain duf dibolehkan. Kalau memang dibolehkan, baiknya anak laki-laki atau perempuan, dan apakah duf itu sama dengan nasyid? Jazakallah. Daf itu kayak rebana, ya. Rebana. Ya, dibolehkan. Dan tadi udah dibahas, ya. Rebana dibolehkan untuk acara pernikahan, ya. Tapi masalahnya rebana sekarang yang nampilin siapa? Yang nampilin perempuan, pakaiannya ketat, dandannya menor, legak-leguk dan lain sebagainya. Maka kalau mau yang mainin adalah anak-anak kecil, dan anak kecilnya lebih bagus lagi laki-laki tentunya, ya. Laki-laki. Ya, jadi nggak apa-apa kalau pakai itu daf gitu, ya, Bu. Tapi kalau saya boleh saran ya laki-laki aja. Ya nggak harus laki-laki apa sih. Dan kemudian tentunya ya daf itu ya ini ya rebana, ya. Rebana aja nggak pakai keyboard, ya. Ya, nggak rebana. Terus juga yang dinyanyikan tuh syair yang jelas. Bukan kumbang-kumbang di taman. Ya, bukan apa tuh lagu-lagu yang itu jadi syair-syairnya. Nah, nggak tahu ya, makanya bagus juga ada EO, event organizer yang jelas gitu dalam arti kata mengganti musik dengan nasyid perjuangan, ya. Kemudian nggak ada alat musiknya, tentunya membangkitkan semangat. Nah ini mudah-mudahan ada hal yang bisa ini. Beberapa hal sukses, ya, seperti ada kafe namanya Kafe Sagaleh, ya. Ini tanpa musik. Malah enak ngobrol tuh, ya. Ya, kebanyakan kalau ngobrol ada musik tuh jadi kagak fokus ngobrolnya. Ya, ada kafe tanpa musik, ternyata nggak mengurangi pengunjung, ya. Ya, nggak mengurangi pengunjung. Karena memang orang ke situ kan mau ngapain emang? Mau makan, mau minum, mau ngobrol, ya. Jadi udah banyak hal yang sukses. Masuk juga wedding syar'i banyak yang sukses. Lagian orang ke wedding itu kan mau ngapain emang? Kan mau lihat pengantin. Mau ngucapin selamat kan, barakallahu laka barakalaika jama'a bainakum fi khairin. Enggak ada yang mau dengerin musik. Bahkan mungkin enggak peduli. Bahkan udah berisik dengan bunyi sendok, Bu. Itu musik itu. Ya kan kalau kita lagi kondangan kan nyari makanan kan. Nyari makanan kambing, ya. Jadi udah nggak kepikiran musik sebenarnya. Jadi kayaknya jadi sebuah mungkin jadi sebuah pemikiran kita aja, ya, yang kalau nggak rame jadi nggak enak. Padahal biasa-biasa aja, kitanya aja yang rada lebay gitu. Orang nggak ada yang mikirin musiknya, ya. Jadi semua orang udah sibuk. Jadi kalau ibu pengen orang nggak sepi, kasih makanan enak, gitu ya. Ya, makanannya banyakin, berbagai kuliner gitu, ya. Orang sibuk makan, orang sibuk jalan nyari makanan, ya, daripada dia nggak akan peduli dengan musik. Yang penting, ya, apa yang dia kasih sesuai dengan apa yang dia masuk gitu. Ya, wallahu alam, ya. Itu pas teori saya aja. Mendingan banyakin makanannya, Bu, ya, daripada insya Allah saya nggak mikirin ada gituan tuh, ya. Nggak pikirin ada nyanyian enggak gitu, ya. Sepi itu kan karena kebiasaan orang gitu, kebiasaan orang pada ada musik. Ketika nggak ada, orang nggak peduli gitu, ya. Nggak peduli. Banyakin makanan, Bu, ya.
cendol apa, cendol ini, cendol hitam, cendol hijau, cendol putih, cendol merah, banyak nanya ya, biar orang pada sibuk makan jadinya. Lanjut. Ya, Ustaz. Ini menyambung pertanyaan soal musik tadi, Ustadz. Kalau tarian yang dari Turki itu yang muter-muter itu apakah Itu bikin termasuk? pusing itu ya. Satu itu bukan sekedar tarian, itu tarekat ya. Oh, Ya, itu Jalaluddin Rumi begitu tuh ya. Itu adalah praktek ibadah menurut mereka. Jadi itu bukan hanya sekedar musik ya, bukan hanya sekedar nyanyian, itu bagian dari ibadah mereka. Tanya sama mereka. Ya, baik. mereka mengadakan itu kan itu ibadah bagi mereka. Jadi kalau makin pusing, makin muter, makin kencang, itu makin nikmat ibadah. Itu ibadah yang batil cara seperti itu. Ya, lanjut. Ya, syukur Ustaz. Ada yang bertanya, saya terkadang insomnia dan baru bisa tidur setelah waktu subuh. Saya mengisi waktu tersebut dengan mengaji, membaca buku, tapi lama-lama bosan dan capek juga. Ingin sholat tahajud tapi belum tidur. Lah, Apakah boleh sholat itu tahajud? salah tuh. Nah, Tahajud harus tidur tuh nggak harus begitu. Ya, jadi kalau bisa tidur ya syukur. Kalau nggak bisa tidur nggak masalah. Nabi pernah tahajud di awal, di tengah, ya di akhir malam. Semua waktu Nabi pernah. Ya, jadi nggak hanya setahu saya memang ada pendapat saja tahajud harus tidur itu. Nggak harus ibu ya. Nggak harus orang tahajud itu tidur. Dia boleh tahajud di awal, di tengah, di akhir. Ya nggak harus. Jadi kalau ibu bingung udah qiyamul lail aja. Ya, qiyamul lail kan nanti menghidupkan malam. Bisa dengan sholat, ya niatnya qiyamul lail. Dalam hati dan sholat qiyamul lail. Allahu Akbar. Lanjut. ya. Masih ada hubungannya Ustadz. Yang nomor 2, setelah iktidal dan hendak sujud, sesuai sunnah, tangan duluan atau lutut duluan yang menyentuh lantai Ustadz? Adakah Boleh asal jangan pala duluan. Ya, karena memang dua-duanya ada pendapatnya. Ada yang menyunahkan tangan dulu, baru dengkul. Ada yang dengkul dulu, baru tangan. Ya, dua-duanya nggak perlu diperselisihkan. Ada yang mengatakan tangan dulu lebih kuat hadisnya daripada dengkul dulu. Dan di sini, kalau yang muda, yang sanggup, tangan dulu, baru dengkul. Tapi kalau yang sudah tua, dengkul dulu, baru tangan. Jadi dua-duanya dibolehkan ya. Kalau saya yang udah kayak begini mah dengkul dulu Bu, baru tangan. Kalau saya tangan dulu baru dengkul, itu nyerosot sajadah Bu. Iya Ustaz, benar Iya, Ustaz. nyerosot sajadah gitu ya. Jadi Jatuhnya malah gitu. jadi saya tengkurap gitu. Ya, jadi sesuai dengan kesanggupannya. Kalau yang udah tua dengkul dulu baru tangan ya. Ya, lanjut. Ada yang bertanya Ustadz, saya membeli buku karangan Dr. Yusuf Kordawi dengan akan mendistribusikannya, dan tadi Ustadz sampai buku-buku tentang sahabat bisa ditulis, dijelaskan karangan siapa Ustadz? Iya, kalau buku yang lainnya, kalau saya sih kurang ini sama Yusuf Qaradawi ya. Apalagi fatwa-fatwanya ya. Tapi intinya ya dia ulama, udah meninggal. Semoga Allah rahmati beliau. Jadi banyak buku-buku yang bagus ya, yang bagus. Tapi kalau ibu mau buku-buku kecil ya, yang sunnah bagus. Saya ulangi, ada buku-buku kecil yang bagus sunnah-sunnah. Harganya 5.000, 6.000, tapi manfaat. Ya, bagus taruh di rumah-rumah kita. Kalau ada orang datang, bukan hanya dapat makan, minum, tapi dapat buku dari kita. Nah, itu dari penerbit Pustaka Ibnu Umar. Ibu bisa catat, namanya Pustaka Ibnu Umar. Itu buku-buku kecilnya banyak banget. Ibu bisa pilih deh. Tentang safar, tentang takziah, tentang tahajud, qiyamul lail yang benar. Jadi satu buku kecil gitu ya. Sholat-sholat sunnah, sifat sholat Nabi kayak apa, yang simple gitu loh ya. Oh, itu dari pustaka tadi Ibnu Umar. Ya. Nah, kalau buku sahabat yang saya tadi sarankan adalah karya dari penerbit Ibnu Katsir. Penerbit Ibnu Katsir, judulnya Kisah Para Sahabat Nabi. Ya, kisah sahabat-sahabat Nabi. Penulisnya Syekh Mahmud Al-Misri. Lanjut. Ustadz izin bertanya di luar tema.
harta yang wajib dizakati itu apa saja? Kalau rumah tinggal apakah wajib dizakati? Tidak dong. Rumah tinggal itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu adalah, ya, jadi gini, kalau rumah mobil dipakai itu tidak. Ya, yang dizakati itu rumah disewakan. Ya, maka setahun berapa? 50 juta. Nah, 50 juta itu dipotong 2,5% setahun sekali ya. Mobil disewakan. Tapi kalau mobil dipakai, ya, rumah dipakai, enggak disewakan. Enggak disewakan, maka tidak kena zakatnya. Jadi harta kita, ya, dalam harta kita kena zakatnya. Ya, harta yang apa? Yang diolah, ya, yang dijual belikan, maka itu kena zakatnya. Lanjut. Masih boleh berapa, Ustadz? Ya, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Oh, ya udah, kalau gitu yang ini aja. Ustadz berkata kalau Al-Quran itu mudah, tapi saya merasa sulit ya, susah ya Ustadz. Berbahasa Arab yang tidak kita mengerti, belajar butuh waktu. Mohon pencerahan baik Ustadz. Baik, ya, sebenarnya mudah bagi orang yang sungguh-sungguh, mudah bagi orang yang pernah dengar nenek-nenek usia 90 tahun hafiz 30 juz? Belum Ustadz. Ya, dari India. Ya, jadi sebenarnya mudah ya, mudah untuk menghafalnya. Ya, tapi ya yang sulit itu supaya nggak hilang ya. Ya, jadi murojaahnya yang mungkin seumur hidup. Ya, jadi menghafalkan Al-Quran itu mudah bagi orang yang mau, bagi orang yang sungguh-sungguh cinta Allah, cinta Rasulnya, mudah. Ya, yang mungkin yang sulit adalah mengamalkannya, memahaminya, ya, kemudian membaca tafsirnya, ya, apalagi murojaahnya agar tidak hilang. Jadi yakin mudah, ya, nggak ada yang sulit. Ya, lanjut. Oh, masih boleh satu lagi. Mana tadi? Oh ya, masih tentang musik Ustadz. Dan kayaknya masih ada yang bilang bahwa musik itu masih boleh asalkan tidak melupakan sholat dan ibadah lainnya. Itu maksudnya yang masih belum terima kalau 4 perkataan kosong itu diartikan sebagai musik, Ustadz. Ya kan tadi, jadi kan benar kata Nabi kan. Apa kata Nabi tadi? Akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Itu. Jadi kalau ada ustadz yang bilang boleh, benar berarti sabda Nabi gitu loh. Iya kan? Iya kan? Jadi kan yang tadi saya bawakan kan bukan hanya Luqman ayat 6 dan ayat 7 kan? Ya. Tapi juga ya kalau dibahas ya banyak. Ibu bisa buka rumaiso.com ya. Rumaiso.com, muslim.or.id tentang masalah musik. Di situ Ibu akan lihat banyak ayat-ayat, hadis-hadis tentang masalah itu. Kan tadi saya sudah bahas 4 mazhab sepakat. 4 mazhab itu ulama-ulama semuanya, Bu. Ya. Yang nggak sepakat Ibu doang. Masih belum rela ibunya. Ya, yang nggak sepakat ya, jadi 4 mazhab sepakat gitu ya. 4 mazhab itu kan ulama-ulama semua. Kemudian para sahabat banyak sekali ya. Jadi kalau memang ada yang bilang musik itu nggak apa-apa, ya berarti benar sabda Nabi dong. Apa sabda Nabi tadi? Layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khir wal haril wal khamr wal ma'asib. Akan ada dari kalangan umatku, sungguh loh, akan ada dari kalangan umatku yang menghalalkan zina, khamr, ya, sutra, dan alat musik. Ya berarti benar kata Nabi. Ustadz itu berarti apa yang dibilang sama Nabi itu Ustadz itu. Ya, Bu, ya, 4 imam mazhab sepakat.
Ya nggak sepakat kita aja kali orang sekarang ya. Padahal orang-orang soleh sepakat. Wallahu a'lam. Ya, ya sudah Ustadz Baik, selesai. mudah-mudahan Ya. bermanfaat. Ya, semuanya ini berada pada tahapannya ya. Kalau ada yang bisa langsung, alhamdulillah. Meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Kalau ada yang belum bisa, mudah-mudahan tauhidnya bagus, akidahnya bagus. Ya, mudah-mudahan lama-lama hal-hal seperti ini bisa beralih, bisa ditinggalkan. Ya, kadang-kadang orang hijrah macam-macam ya. Ada yang bisa langsung cepat, ada yang didukung sama suami dan anak-anaknya, keluarganya. Ada juga yang tidak mendukungnya. Ya, maka ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya juga hidayah. Ya, tugas saya menyampaikan 18 poin dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan mudah-mudahan ini bisa jadi rem buat kita, rem sehingga kita bisa kalau ada hal-hal sesuatu ya kita bisa, oh jangan sampai nih ini jadi lalai nih, jangan sampai ini jadi lalai nih, saya lagi kerja nih, jangan sampai ninggalin sholat nih, saya lagi lagi nonton TV nih, jangan sampai hal yang tidak manfaat nih, saya lagi lihat handphone nih, jangan sampai banyak dosa nih, saya lagi ngomong sama klien nih, jangan sampai bohong nih. Nah ini kan semua rem ya, rem agar kita ada batasannya ya. Semoga dimudahkan, Allah mudahkan kita untuk bisa menerima apa yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau ada buku yang disampaikan yang kita pelajari ini namanya buku apa? Buku Kita apa sih namanya, Bu? waktu Buku Waktumu Dihabiskan untuk untuk Apa? apa? Ya. Ya, Ibu bisa lihat di searching di Google. Waktumu dihabiskan untuk apa? Karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga dimudahkan semuanya. Ini ada yang nanya, Ustadz saya ngaji di golongan yang ada imam yang harus dibaiat. Ke imamnya boleh apa enggak? Jangan. Ya, ini dari Bu Laila Diana. Ada orang ngaji di golongan yang ada imam yang harus dibaiat ke imamnya. Boleh apa tidak? Jangan. Ya, baiat itu bukan buat mereka. Ya, baiat itu kepada ulil amri. Jadi kalau ada yang kayak baiat pengajian, jangan, tinggalkan. Ustadz, ini di direct message saya baca kasihannya. Udah nulis dia. Ya. Banyak juga kajian yang menggunakan cuplikan atau iklan mereka dengan musik. Ya, mungkin mereka belum tahu kali ya, belum tahu. Setahu saya adanya itu apa? Nasyid-nasyid ya. Nasyid-nasyid biasanya. Ya. Saya juga intinya tadi udah disebutkan syarat-syarat nasyid itu apa ya. Jadi ya kita cari yang benar aja, nggak usah lihat yang jelek-jeleknya. Kayak ada opening dari kajian-kajian itu kan suka pakai nasyid. Ada juga pakai ayat Quran. Ya mungkin bisa diganti dengan ayat-ayat Quran ya. Kemudian banyak pertanyaannya ya. Ya sudah, ntar lagi waktu asar, nanti lagi saya sore ada kajian lagi. Lagian direct message sih. Ya. Jangan ke saya tuh. Nanya ke admin ya. Ibu nanya direct message ke saya. Saya kan megang banyak ini. Saya megang kursor, saya megang ada 5 TV di sini. Jadi saya sulit untuk membacanya ya. Nah, mungkin nanti pengajiannya nanyanya ke admin, nanyanya ke co-host ya. Jangan nanya ke Ustadz direct message ya. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Makasih Overseas dan semuanya, Ibu Vina, barakallahu fikum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So insya Allah next kajian bulan depan tanggal 6 Maret Ustadz ya. Insyaallah. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas kajian hari ini. Semoga kita semua bisa memetik manfaat, merenungkan, mengamalkannya, dan tetap bisa istiqomah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik atas partisipasi jamaah sekalian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian Majelis Taklim Overseas Mengaji yang akan datang. Dan info kajian jika akan kami posting pada media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram. Dan silakan Anda follow kami jika Anda ingin mengetahui info tentang kajian-kajian yang sunnah yang berlangsung. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksana kajian pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.